Tetapi beliau ini sempat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak suka terhadap Sayyidina Ali gitu ya. Tetapi kemudian Siti Fatimah itu sadar sehingga beliau tuh mundur tidak lanjut menyerang kepada Sayyidina Ali gitu kan. Nah sementara itu kan Siti Fatimah karena istri Nabi sudah dijamin masuk surga gitu ya. Nah ini bisa terjadi kan seperti sekarang ini, orang yang dekat karena dipengaruhi orang malah jadi musuh. Itu salah satu contoh pada zaman dahulu gitu ya, zaman dahulu kala. Jadi makanya kawan jadi lawan bisa jadi kawan. Dalam kehidupan perpolitikan itu ya bisa terjadi. Walaupun betul, dalam politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Yang abadi adalah kepentingan. Tapi kalau kasus Ali Fatimah itu memang ada pihak ketiga ini yang memanfaatkan, ya betul kata Bapak, yang memanfaatkan situasi sebetulnya untuk kepentingan pihak ketiga ini. Kan kalau kita melihat kasus Ali dengan Aisyah itu kan tidak lepas dari kasus tumbuhnya aliran Syiah. Orang yang mengaku Syiah itu selalu mengklaim sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Aisyah itu dalam posisi menzalimi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah keluarga Ahlul Bait Rasulullah. Tapi sebetulnya ajaran itu juga, kenapa Ali dianggap Ahlul Bait Rasulullah tapi Aisyah tidak? Padahal Aisyah itu kan istri Rasul. Ahlul Bait itu kan keluarga. Di antara keluarga itu adalah istri. Cuma masalahnya orang saya itu sudah kandung tidak suka kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu ayahnya Aisyah. Padahal kan Ali bangga kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi persatuan Abu Bakar dan Ali itu selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah. Padahal sebenarnya di antara Ali dan Abu Bakar itu baik-baik aja. Kemudian Ali bin Abi Thalib berbayat kepada Ali, berbayat kepada Abu Bakar. Memang posisi Aisyah itu tidak menguntungkan di mata Syiah karena anaknya Abu Bakar. Padahal beliau adalah istri Rasulullah SAW. Jadi perang Ali dengan Fatimah kalau dengan Aisyah itu memang ada pihak ketiga ini. Pihak ketiganya itu orang Syiah, dan orang Syiah itu sejak zaman benih-benihnya, sejak zaman Umar, Utsman itu memang bikin ricu, bikin kacau. Itu tentang Allah. Yang pertama tentang gonogini ya. Kalau tadi menurut kompilasi hukum Islam itu kan 50-50. Nah menurut Islam sendiri sebetulnya seperti apa gitu? Terlebih bagi mereka yang suami istri bekerja gitu kan, yang mungkin pada waktu zaman dulu agak jarang ya perempuan bekerja gitu. Nah itu seperti apa menurut Islam sendiri. Kemudian yang kedua tentang izin poligami ya. Kalau melihat kasus Dewa Eka Prayoga ini kan, kalau dari kacamata luar ya nggak ada yang salah sebetulnya kan, karena tidak harus minta izin juga gitu. Tapi sejauh mana seorang istri boleh minta cerai gitu hanya bukan hanya ya, karena mungkin pertama seperti dibohongi ya karena nggak dikasih tahu gitu. Tapi mungkin dikasih tahu juga belum tentu bertahan juga kan. Jadi seperti halnya tadi ada Hamzah bercerai, itu Rasulullah juga kan ada bercerai gitu. Jadi sampai titik mana gitu seseorang boleh menceraikan atau boleh diceraikan atau boleh minta cerai gitu. Apakah menjadi sangat relatif ya, setiap orang ada yang mungkin bertahan dengan kasus seperti Eka itu, atau ya tergantung kekuatan masing-masing gitu. Jadi mungkin apakah kita memang tetap kita sebagai orang luar yang tidak bisa
menjudge, oh dia segitu aja minta cerai gitu. Jadi sejauh mana takutnya gitu ya, ketika minta cerai itu harusnya kamu nggak boleh gitu. Nah ini adakah Islam mengatur bahwa yang sangat diizinkan untuk bercerai itu yang seperti ini, tadi mungkin yang tidak menafkahi dan sebagainya. Tapi dari pihak perempuan sendiri misalnya, di titik mana kita sebagai perempuan boleh ya ini sudah hak banget untuk minta cerai gitu. Tuh, jazakallahu khair. Ini yang kedua dia, dugaan saya Dewa Eka itu dia pegang prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin tidak akan diizinkan, maka lebih baik minta maaf. Cuma sebelum minta maaf keburu ketahuan. Nah itu minta maaf atau istrinya tidak memaafkan. Memang betul ya secara hukum, kalau berbicara hukum tidak ada kewajiban suami harus dapat izin istri untuk poligami kecuali PNS. Kalau bukan PNS tidak ada kewajiban, dan PNS pun kaitannya dengan hukum administrasi di negara kan. Tapi kalau dalam hukum Islam tidak ada kewajiban untuk izin. Cuma masalahnya kita tuh kan hidup itu bukan hanya bicara masalah hukum, tapi juga ada etika, ada tata krama. Gitu. Kalau berbicara masalah hukum kering, gitu. Lupakan perasaan, lupakan etika kepada orang lain. Kayak barusan, kayak kasus siapa Dewa itu. Kalau dilihat secara hukum Islam, apakah dia bersalah atau tidak, poligami yang diam secara hukum dia tidak salah. Tapi secara etika salah. Karena itu keputusan besar yang melibatkan yang kena dampak istrinya. Istrinya itu secara langsung kena dampak. Maka keliru kalau dia tidak izin dulu. Dan siapapun pasti, wanita manapun pasti akan sakit kalau dibegitu kan. Sakit itu bukan berarti perempuan menolak bukan berarti si laki-laki ini melanggar hukum Islam, bukan. Tapi salahnya itu karena sakit itu karena keputusan yang besar yang dampaknya akan terasa langsung oleh istri tidak dibicarakan kepada istri. Karena bagaimanapun juga di madu itu sakit. Pahit yang manis itu adalah madu manis di madu itu pahit. Itu yang keliru itu adalah itunya. Kemudian selanjutnya, apakah seorang istri kalau suaminya poligami diam-diam boleh meminta cerai kepada suaminya? Tergantung kondisi istrinya dan tergantung kondisi suaminya. Suaminya nikah diam-diam ketahuan, tapi selama poligami yang tidak ketahuan itu adil, suaminya tidak berdosa. Kalau dari segi dosa tidak dosanya ya, karena nafkah terhadap istri tidak berkurang atau tetap memperlakukan istri sebagaimana mestinya. Tapi kan istri belum tentu siap dengan keputusan itu. Artinya kalaupun dipaksakan poligami, istri sakit hati terus melayani suami ogah-ogahan, emosinya menjadi kena daripada bikin dosa terus, kan cerai menjadi solusi, dan itu tidak dosa. Itu pun tidak berdosa. Tapi kalau misalnya atau kebalikannya, dia lebih punya hak lagi istri minta cerai. Kalau suaminya sudah nikah diam-diam, kemudian ada perilaku yang menjadi tidak baik kepada istri pertama, nah istri belum punya hak lagi untuk minta cerai. Jadi ujungnya adalah lihat kemampuan istri. Kalau istrinya mampu bertahan, ya mudah-mudahan jadi ada pahala. Meskipun saya belum menemukan dalil di antara cara istri masuk surga itu adalah mengikhlaskan suaminya poligami. Itu mah hadis akal-akalan suami yang poligami. Kan juga ada yang bilang ikhlaskanlah suami poligami itu menjadi ladang juga. Kalau itu adalah hadis Nabi, saya belum menemukan. Jadi kayak kasus istrinya siapa? Wiwi minta cerai kepada suaminya. Ya kalau tidak tahan daripada memakan hati, ya itu bagus. Tidak selamanya
Kecuali kalau tidak ada alasan istri kita cerai kepada suami, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seperti itu menurut saya tidak boleh. Daripada ramai terus antara istri pertama dan istri kedua. Kemudian yang kedua adalah harta biologinya ya. Di pasal 97 KH itu kan 50-50. Sebetulnya bagaimana sih konsep harta dalam Islam itu? Secara normatif itu kan sebetulnya dipisah antara harta suami dan harta istri ya. Harta suami baik yang didapat setelah menikah ataupun sebelum menikah. Cuman ini kenapa kompilasi hukum Islam itu hadir? Karena melihat ini istihad para ulama, karena melihat kondisi rumah tangga pada umumnya di Indonesia, di mana harta suami dan istri itu sulit untuk dipisahkan. Dalam satu kasus ya, misalnya suaminya kerja, istrinya kerja, kan sedikit banyak pasti ada kontribusi itu daripada istri kepada suami. Oke, misalnya rumahnya itu yang kecilnya itu misalnya suaminya, tapi gaji suami habis untuk nyicil rumah, sehingga kebutuhan makan dan sebagainya ditopang atau dibantu oleh istri. Masa uang yang dikeluarkan oleh istri tidak dihargai? Nah, muncullah mobilisasi hukum Islam. Itu kalau kasus istrinya bekerja. Atau kalau misalnya suami istri sama-sama merintis usaha, modalnya memang betul dari suami, tapi usaha itu bisa berkembang, tidak bisa lepas dari peran istri, apakah sebagai bendaharanya atau apapun. Masa tidak dihargai peran istri? Maka muncullah kompilasi hukum Islam, diantaranya adalah golongan ini. Atau yang ketiga memang suami, tapi istri lelah ngurus rumah tangga, capek, masa tidak dihargai juga. Maka bukan berarti kompilasi Islam menyalahkan hukum Islam, bukan. Tapi gimana Islam itu memberi, kompilasi hukum Islam itu memberikan ruang penghargaan kepada peranan istri. Maka muncullah yang namanya harta gunung ini, yang dikritisi oleh para ulama atau sebagian hakim agama itu bukan gunung ininya, tapi kebagian 50-50 yang sakleknya itu. Walaupun 50-50 itu adalah keputusan terakhir ketika suami istri tidak bisa lagi untuk negosiasi, ujungnya hakim memutuskan 50-50. Nah, itu yang dikritis itu adalah masalah 50-50 itu, karena itu tidak selamanya menguntungkan istri, tapi juga bisa merugikan istri. Seandainya istri yang bekerja, suaminya malas terjadi perceraian 50-50, yang mungkin malah istri. Nah, ini tentang harta begini. Jadi yang ukuran ada itu adalah nafkah, idah, dan mut'ah itu. Dan mut'ah pun sebetulnya nominalnya tidak ada secara eksplisit dalam Quran, dalam hadis. Nah, karena tidak ada nominal yang eksplisit demi menjaga hak mut'ah istri, maka hakim ikut campur tangan. Hakim melihat kemampuan pendapatan suami berapa, maka berapa yang layak istri mendapatkan mut'ah dari suami. Kayak kemarin misalnya kasus desa itu, mut'ahnya kan 1,4 M. 1,4 M itu keluar, pasti hakim sudah melihat kemampuan finansial desa itu, plus nafkah idahnya itu 600 juta. Kalau yang cerainya apa-apanya jauh di bawah desa, ya nominalnya tidak akan sebesar itu. Tapi demi menjamin istri dapat, maka ada putusan hakim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kasusnya gini, cerai itu kan tapi ini tidak tapi kalau misalnya ada kasusnya laki-laki karena senang sama istri, susah perempuan yang lain, sehingga si dia itu ceraikan istrinya. Terus perempuan juga begitu, seorang istri karena dia punya laki-laki yang lain, dia minta cerai. Nah, ini hukumnya bagaimana ini? Apakah dosa atau halal gitu? Itu satu. Kemudian yang kedua,
ketika istrinya yang minta cerai, apakah harta gunung ini itu mutlak gitu, atau apa ya, uang idah itu juga harus dibayar, padahal istrinya yang minta gitu. Sementara suaminya nggak, bahkan di depan pengadilan mengatakan saya masih suka sama dia, tapi kekeh si perempuan itu minta cerai gitu. Pokoknya nggak didengar apa yang dikemukakan oleh suami. Masih. Yang kedua itu berarti hulu, bukan cerai daripada istri. Kalau istri yang menggugat cerai dan itu tanpa alasan, kemudian itu dikabulkan oleh hakim, maka konsekuensinya besar bagi istri. Mas kawinnya harus dikembalikan kepada suami. Bukan hanya masalah gunung ini, besar kemungkinan dia tidak dapat, hakim tidak akan memberikan. Tapi yang kedua juga, mas kawin dari suami yang sudah diberikan kepada istri itu harus dikembalikan. Kalau gugat cerai tanpa alasan, suaminya baik, suaminya soleh, suaminya tanggung jawab, tapi si istri ini terpikat oleh laki-laki lain di luar, berarti kan alasannya tidak syar'i, ya, tidak dibenarkan. Gugat cerai kepada suami, kan kalau misalnya yang dapat tolong ini, semua istri akan melakukan itu. Ayo kasih, aku sedikit cerai, lumayan tolong ini. Itu malah tidak akan dapat tolong ini besar kemungkinan, karena yang ujungnya kan tetap keputusan hakim. Dan sebagian ulama berpendapat si maharnya itu harus dikembalikan. Makanya kenapa ada yang berpendapat kalau bisa mahar itu jangan baca Al-Quran. Saya mahar dengan mahar sekian gram emas dengan bukan surah Al-Quran gitu. Coba kalau misalnya suatu saat bahwa ini tidak diharapkan, istrinya yang bercerai suami, gimana cara mengembalikan hafalan Al-Quran? Banyak membacanya gitu kan, suami kan mas dengerin yang saya mengembalikan hafalan Al-Quran dulu, saya bacakan sekarang. Saya dulu ketika nikah dengan yang satu-satunya itu saya ada juga pulang, tapi bukan sebagai mahar atau sebagai hadiah tambahan, tidak masuk kategori maharnya, hanya perhiasan saja dan seperangkat alat sholat kalau tidak salah, lupa juga maharnya berapa. Jangan curiga saya berapa kali sehingga lupa maharnya, bukan. Tapi bacaan bukan tidak masuk kategori mahar, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka jangan mempersulit diri dengan kayak kasus tadi, istri khulu kepada suami bercerai tapi tanpa alasan syar'i, suaminya baik, tidak ada RT, soal tanggung jawab, bukan cerai, itu harus dikembalikan. Dan golongan ini besar kemungkinan tidak akan diberikan kecuali memang harta yang menjadi milik dia karena hasil usaha si istri ini. Artinya mutah itu kalau jadi suami tidak diperintahkan kasih oleh itu kalau kasusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang yang ini ya, sepasang suami istri tertarik dengan perempuan lain dicerai menceraikan istrinya. Tapi yang maksud istri apakah suaminya yang mengatakan itu bukan? Si A, seorang suami punya istri, si suami tertarik dengan perempuan lain, istrinya ceraikan. Terus sebaliknya ini istrinya yang terpikat sama laki-laki lain. Si istrinya itu istri suami yang tadi bukan, atau kasus lain apa yang tadi? Oh, jadi mana sepakat bosan. Sepakatnya sama dia, kenapa saya tertarik dengan perempuan itu, kata istrinya, kamu itu bosan, lah cerainya. Ya, kalau yang kata ya, Allah berhalal Allah, perkara yang paling tidak disukai oleh Allah, tapi itu adalah boleh, ya bercerai. Sebenarnya ini, kenapa perceraian itu disebut yang paling tidak disukai oleh Allah meskipun halal? Karena ada eksesnya. Eksesnya itu adalah kepada anak atau kepada ada perseteruan antara suami istri.
Kan kayak saya jadi kepo baca Facebooknya istrinya Dewa Eka gitu. Saya memperhatikan dari statusnya itu status yang menunjukkan keikhlasan kelaparan. Suaminya diambil sama perempuan lain, tapi dia saya yakin hatinya panas. Yakin kan lagi? Artinya pasti ada tes sedikit banyak pasti ada. Nah, kenapa cerai itu walaupun halal tapi tidak disukai? Karena ada ekses itu. Nah, tapi kalau kasus kebangsaan kan satu-satunya keras bukan gitu. Ya itu boleh. Apalagi kalau sudah dipaksakan malah tidak baik, ujungnya cerai karena ingin menjadi pasangan masing-masing, ya boleh saja. Dan itu besar kemungkinan di pengadilan akan cepat putusannya, dan kayaknya golongan ini tidak akan ribut. Kalau memang dalam kondisi sadar seperti itu, Allah Ta'ala. Selanjutnya itu kan seorang muslim itu hafal ketika sebenarnya membunuh orang Islam ya. Nah, kalau membunuh selain Islam apakah juga termasuk tidak? Yang kedua kaitan dengan seorang istri yang dia mengejar karir ya. Karena mengejar karir sehingga ada kegiatan-kegiatan yang memang mengejar tersebut mengakibatkan pelayanan suami terganggu. Nah, ini kira-kira seperti apa ya sikapnya? Apakah kemudian si istri terus menyampaikan terlebih dahulu kaitan dengan masalah kehidupan segala macam, ataukah kalau dia tidak bilang kepada suaminya sehingga terganggu aktivitas pelayanan pada suami, itu seperti apa ya sikap suami dan mungkin tugas istri yang paling utama itu kan Allah jelaskan tegas dalam Qurannya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, dan diamlah di rumah kalian. Jadi tugas utama perempuan itu adalah di rumah. Tapi bukan berarti seorang istri tidak boleh bekerja di luar. Tapi ujungnya tetap harus ada izin suami. Tetap harus ada izin suami. Ketika suami memutuskan kamu harus kerja di rumah aja, maka istri tidak boleh kerja. Hak yang paling besar terhadap istri itu adalah hak suami. Yang paling berhak atas seorang istri itu adalah suami. Ada hadis Nabi kan ini ya, walaupun Tuhan berkata dan ayat sudah dari hadis kalau sekiranya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada selain Allah, akan aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak boleh sujud kepada suami. Ini tapi hadis ini menunjukkan betapa hak suami kepada istri itu sangat besar. Salah satunya itu adalah hak melayani suami. Jadi tugas utama itu adalah melayani suami. Bahkan kasarnya kalau dibedakan mana yang harus didahulukan antara suami dengan anak, harus didahulukan suami, bukan mendahulukan anak. Saking besarnya hak suami kepada istri. Tapi istri bukan berarti tidak boleh bekerja. Zaman dahulu juga ada beberapa wanita yang memang sibuk dengan aktivitas di luar rumah, walaupun mungkin konteksnya bukan bekerja, tapi tetap harus izin suami. Nah, cuman gini kan, yang jadi masalah itu ketika istri terikat oleh rutinitas kerja yang mana ada perintah atasan. Di satu sisi ada perintah atasan, di satu sisi di sini ada suami. Mungkin ada kasus suami atasan memerintahkan kepada istri untuk kerja A, B, tapi di sisi lain suami mungkin merasa haknya jadi terkurang karena aktivitas kerja istri tersebut. Nah, ini berarti gimana cara istri berbicara kepada suami. Kalau menurut saya ini sih ya, selama suami sudah mengizinkan istrinya bekerja, maka suami berarti harus punya konsekuensi siap
siap menghadapi kondisi istri yang akan diberikan tugas oleh atasannya. Itu konsekuensinya suami memberikan izin kepada istri bekerja. Harus memaklumi karena istri terikat oleh aturan kantor. Kan rada aneh misalnya atasannya nyuruh kamu kerjakan ini dan ini penting, kemudian dia bilang punten Pak, saya tidak diizinkan oleh suami saya. Kan kesannya aneh kan. Sementara suaminya sudah mengizinkan kepada istrinya bekerja, ya suaminya harusnya menyayangi itu. Ya kalau istrinya ingin untuk di bawah tanda petik naungan suami, ya istri jangan diizinkan bekerja, istri jangan diizinkan bekerja. Jadi jangan membingungkan istri juga suami. Nah, cuma kalau kegiatan di kantornya sebetulnya wajar, tapi istrinya terlalu ambisius, yang sebetulnya itu bukan menjadi tuntutan juga, sehingga itu menelantarkan suami dan istri baru yang salah. Karena peran utama istri itu adalah mengurus keluarga, suami dan anak. Jadi ujungnya sekali lagi masalah komunikasi. Sedikit lagi ya, istri kan kebetulan kerja apoteker di klinik. Cuma saya alhamdulillah kerjanya cuma seminggu 3 kali. Saya lagi bilang ke istri, bisa kerjanya seminggu 1 hari, itu pun setengah hari gitu. Nggak bisa, ketika bilang nggak bisa, karena saya dari awal sudah kadung mengizinkan dan istri minta izin untuk kerja sebelum menikah. Tolong izinkan saya bekerja setelah menikah, dan saya mengiyakan, ya mau saya harus terima konsekuensinya karena dari awal saya sudah mengizinkan. Nggak boleh saya rewel, misalnya istri lagi ada kerjaan yang itu urgent dari kliniknya, kemudian saya rewel, kan saya juga harus dewasa juga kan dalam masalah itu. Nah itu mungkin solusi dari Islam, istri jangan satu gitu. Nah, pernah jadi kalian. Satu lagi tentang hadis yang 1073. Sebetulnya gini ya, membunuh seorang muslim ini penekanan. Bagaimanapun juga darah muslim itu yang harus dijaga. Tapi bukan berarti kemudian bebas membunuh muslim, karena ada dalil umum dalam Al-Quran. Siapa yang membunuh satu orang manusia tanpa dibenarkan, maka seakan-akan membunuh seluruh manusia. Faman qatala an-nas bighairi haqqin faka'annama qatala an-nas jami'an. Siapa yang membunuh manusia tanpa dibenarkan, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Atau ada hadis Nabi yang lain, siapa yang menyakiti kafir zimmi, kafir yang hidup damai dalam suatu negara, maka dia sama dengan menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku, maka menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tidak boleh juga. Hanya memang ditekankan muslim, artinya lebih berdosa lagi kalau itu adalah seorang muslim. Wallahu a'lam. Sama dengan Qabil dan Hakim. Nah, itu pembunuhan pertama di muka bumi, sehingga Ibnu Qayyim tidak salah mengatakan setiap pembunuhan yang terjadi setelah pembunuhan itu Qabil terhadap Habil, maka Qabil dapat dosanya karena dia yang pertama kali memberikan contoh tentang pembunuhan. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan perceraian tadi, apakah ketika zaman Rasulullah diboikot pada waktu itu, apakah terjadi perceraian itu kan juga kondisi sangat sulit ya ketika jadi apakah perceraian itu berbanding lurus dengan keimanan gitu kan? Apakah waktu itu keimanannya sangat luar biasa sehingga walaupun kondisi sangat sulit sehingga sampai makan daun saja mereka tidak ada yang bercerai misalnya? Ataukah memang tidak sampai bertanya pada kita? Jadi betul nggak bahwa ada minta konfirmasi bahwa perceraian itu berbanding lurus juga dengan keimanan gitu? Begitu nggak sih gitu? Menurut saya tidak berbanding lurus. Kalau perceraian itu berbanding lurus dengan keimanan, berarti ketika Rasul menceraikan istrinya, imannya sedang lemah. Betul
berarti jelas ya. Oh iya, iya. Penyakit yang secara umum kan banyak terjadi. Kalau saya tidak otomatis bersinggungan dengan keimanan ya, itu juga boleh jadi tadi ketika suami solusi itu kan belum tentu hanya dengan pernikahan gitu tadi. Boleh jadi perceraian itu juga adalah solusi, dan yang bercerai juga itu sangat menyadari kalau sebetulnya tidak ingin bercerai, tapi karena itu solusi yang ujungnya adalah bercerai. Mungkin maksudnya adalah kalau ditandai dengan masalah remeh-temeh gitu ya, masalah remeh langsung cerai, ya itu mungkin sih biasanya masalah keimanan, tapi tidak serta-merta otomatis orang yang bercerai imannya lemah, tidak serta-merta itu. Kalau masalah remeh itu mungkin kasuistik ya gitu. Ini tak kalau seorang istri mengajukan hulu ya, terus yang suaminya tuh udah bertahun-tahun tidak ketemu, sampai 8 tahun atau istrinya mau cerai kepada suami. Iya, cerai. Karena suaminya Pak Tayyip. Iya, Pak Tayyip. Nah, apakah kan berkaitan dengan mas kawin? Mas kawinnya itu gimana? Pengalaman keluarga itu. Oh iya. Seperti itu. Enggak, kalau masuk itu nggak dikembalikan. Karena kan suaminya tidak tanggung jawab, pergi tidak kembali lagi. Boleh jadi dia sudah nikah lagi di sana. Yang cerai dua cerai istrinya. Iya. Kan ketika kita mau nikah itu kan ada mesti bertali kan. Kalau tidak salah ada di buku nikahnya itu. Kalau buku nikah laki kan merah ya, yang perempuan hijau. Seingat saya. Itu kan ada singkat harinya. Apabila di antaranya itu adalah kalau tidak menafkahi istri 6 bulan kalau tidak salah. Suami tidak menafkahi istri 6 bulan, maka istri boleh bukan cerai. Sebetulnya kombinasi hukum Islam dan perlindungan konstitusinya aturan Indonesia sebetulnya itu masih toleransi kepada suami. Kalau kita melihat dalam hukum Islam kasus rumah itu kan 4 bulan, suami tidak menafkahi istri dalam 4 bulan, istri boleh bukan cerai suami. Artinya tanda petik kesalahan ada di suami. Maka ketika istri bukan cerai suami itu mahar nggak usah dikembalikan, apalagi udah dijual. Baik, mungkin Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan kita pada pagi hari ini tentang perceraian. Intinya mudah-mudahan kalau kita tidak terjadilah perceraian. Mohon maaf segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.